Halo, assalamualaikum teman-teman. Buat kalian yang saat ini barangkali lagi bingung, apakah aku bisa sekolah atau enggak, apakah aku bisa meneruskan kuliahku ini atau enggak, karena kondisi finansial yang sedang tidak bagus, atau kalian lagi ada di bawah banget. Di sini aku minta ke kalian jangan menyerah. Sekali lagi, jangan menyerah. Di sini aku bukan siapa-siapa. Aku juga bukan untuk menggurui, tapi di sini aku hanya mau share pengalaman aku yang semoga bisa diambil manfaatnya. Karena satu visi dalam hidup bermanfaat, berkah, bahagia. Jadi teman-teman, aku pernah ngalami banget dimana kondisi ekonomi keluarga itu sangat ada di bawah. Jadi sejak papa aku sakit lah ya, papa aku sakit stroke, recovery-nya juga butuh waktu yang lama. Dari seorang mamaku yang ibu rumah tangga akhirnya harus change untuk jadi tulang punggung keluarga yang gak mudah saat itu, dengan menghidupi satu suami yang sakit dan 3 anaknya yang masih sekolah semuanya. Dan struggle-nya mungkin next step akan aku ceritain. Di sini poinnya adalah gimana kita harus tetap semangat untuk sekolah. Keadaannya saat itu untuk makan aja aku susah. Benar-benar yang 3 hari itu pernah makan bubur aja, beras itu ya, bubur beras tanpa ada rasa baik gula ataupun garam. Untuk sekolah aku harus berjalan kurang lebih 6 km PP. Aku juga nggak punya uang saku, adapun kadang uang saku itu Rp1.000 itu udah sangat bersyukur banget, karena itu bisa aku pakai untuk beli air mineral sama pilus yang 500an. Pilus kan isinya banyak toh. Nah itu aku cemilin aja satu-satu, akhirnya sampai dari bel istirahat awal sampai masuk lagi itu baru habis. Itu udah alhamdulillah banget. Dan itu saat itu aku lagi kelas 2 SMA. Aku nggak pernah merasa bahwa aku harus berhenti sekolah, aku harus putus sekolah, enggak. Bagi aku pendidikan itu tetap nomor 1, apapun jalannya, bagaimanapun struggle-nya. Kemudian dapat berita baik bahwa aku di SMA dapat beasiswa, jadi aku free gitu SPP-nya sampai aku lulus gitu teman-teman. Ada kebingungan lagi ketika aku kelas 3 menjelang masa kuliah, karena aku sebenarnya tipe orang yang haus akan ilmu, yang pengennya terus gitu sekolah. Dan saat itu di masa-masa pendaftaran kuliah, untuk beli formulir aja aku nggak punya gitu. Jadi ketika teman-teman berbondong-bondong pada dikumpulkan sama Pak Guru BK kami untuk ngelis mau daftar sekolah kemana, sekalian dulu ini ya kolektif ya kalau daftar jalur PMDK prestasi waktu itu formulirnya kalau nggak salah 150.000 gitu. Itu aku nggak punya. Aku nggak ikut daftar yang PMDK prestasi, tapi saat itu ada jalur baru beasiswa dari pemerintah, itu namanya adalah beasiswa bidik misi. Jadi semuanya gratis, meskipun itu peluangnya sangat sedikit karena yang diambil nggak banyak ya teman-teman. Dan itu aku coba sih daftar itu, nah tapi nggak rezekinya, jadi aku nggak lolos gitu. Saat itu apakah sedih? Iya sedih banget, nangis sampai nangis sih, karena saking kepinginnya untuk kuliah, karena aku ngerasa itu satu-satunya jalan aku untuk bisa kuliah. Saat itu benar-benar down, nangis yang sangat kayak orang patah hati banget. Tapi kemudian udah secukupnya aja, aku nggak boleh nyerah, aku tetap harus bisa kuliah. Entah tahun ini, entah tahun depan, yang penting pasti aku kuliah. Dan saat ini aku harus memanfaatkan waktu aku untuk kerja dulu gitu. Dan waktu itu ada satu jalur masuk universitas yang aku kepingin saat itu, tinggal satu lagi, itu namanya SPMB 2. Kalau nggak salah sisanya waktu itu 1,5 bulan. Jadi dalam waktu itu aku manfaatin banget untuk nyari uang buat bisa beli formulir. Dan saat itu aku akhirnya dapat pekerjaan di sebuah konter HP, biasa lah ya, jadi salesnya. 1 bulan gajinya 600.000. Saat dapat gaji pertama,
itu kemudian gak lama dibukalah pendaftaran gelombang yang terakhir, dan itu satu-satunya kesempatan buat aku untuk bisa kuliah di tahun ini. Sebenarnya bukan kuliah di tahun ini ya, di tahun itu ya, maksudku adalah di kuliah di universitas yang aku kepingin buktiin gitu ke diri aku bahwa aku itu bisa kok, aku bisa masuk ke salah satu universitas favorit di Surabaya. Hanya saja dalam kondisi yang seperti ini aku belum ada aja. Yang penting aku bisa membuktikan kalau aku bisa masuk, udah gitu aja. Dan terus kemudian aku mempersiapkan juga, aku belajar. Yang pasti juga untuk kesiapan mental untuk menjalani tes atau untuk menerima kenyataan diterima atau enggaknya itu juga udah lebih matang. Akhirnya aku bisa menjalani serangkaian tes itu, dan alhamdulillah pengumuman namaku ada. Saat itu sebenarnya di momen ketika aku mau berangkat kerja, aku mampir ke warnet, aku mau ngecek apakah aku diterima atau enggak. Aku ngetik namaku itu sebenarnya gemeter banget gitu. Terus kemudian alhamdulillah ternyata ada nama aku, diterima lah aku di jurusan sastra Inggris UNESA. Aku seneng banget, aku nangisnya terharu. Aku malah nggak jadi kerja, aku langsung balik ke rumah gitu untuk ngabarkan ke mama. Aku sujud di kaki mama, aku cium kaki mama, maksudnya aku bilang ke mama, Ma, aku bisa loh Ma masuk ke universitas ini, aku bisa loh Ma diterima oleh UNESA. Aku nggak apa-apa kok Ma, aku nggak kuliah saat ini, yang penting aku bisa membuktikan bahwa aku itu mampu di situ, aku layak. Aku nggak apa-apa kok Ma, aku nggak kuliah saat ini, aku yakin besok aku pasti kuliah di situ kok. Yang paling penting aku bisa ngebuktiin ke diri aku sendiri kalau aku mampu. Di situ mama aku nangis. Aku juga nggak ada keinginan yang begitu menggebu-gebu untuk meneruskan daftar ulang karena biayanya nggak ada. Saat itu biayanya yang dibutuhkan untuk daftar ulang adalah 9.300.000 dalam jangka waktu nggak dalam jangka waktu 1 minggu dari pengumuman itu ada. Bayangin aja 9.300.000 uang dapat dari mana? Untuk formulir aja aku harus, untuk formulir harga 450.000 aja aku harus kerja dulu selama 1 bulan. Mamaku itu tipe orang yang sebenarnya kalau anakku pengen sekolah itu sangat diperjuangin banget gitu. Mamaku itu mikir anakku harus pinter, anakku harus sekolah terus. Tanpa sepengetahuan aku, mamaku pinjam sana sini hingga kemudian di hari terakhir pendaftaran, itu udah detik-detik terakhir banget teman-teman, itu mamaku bilang kalau mamaku ada uang. Dan itu aku seneng banget sih, seneng banget. Terus wah kayaknya aku bisa nih kuliah tahun ini. Nah, terus akhirnya kemudian aku pergilah ke UNESA gitu kan. Sebenarnya ada sedikit masalah kalau waktu kita datang itu udah ditutup pelayanannya. Tapi kemudian ada satu orang mahasiswa laki-laki yang saat itu menghampiri aku. Dia adalah salah satu panitianya juga ya, panitia daftar ulang. Kemudian dia bawa aku dan terus dia mohon-mohon di situ ke yang bagian untuk menerima daftar ulang ya, untuk mencatat, tolong Pak satu aja ya Mbak ini gitu, tolong Mbak ini dibolehin untuk daftar ulang satu aja, ini aja gitu. Jadi ya alhamdulillah sih, ya Allah, ya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidup, melimpahkan rezeki untuk Mas itu yang manfaatnya luar biasa banget buat saya kan. Setelah aku diterima jadi mahasiswa situ, aku berjanji kalau aku nggak akan ngerepoti orang tua aku lagi, baik itu uang saku atau uang SPP. Jadi dari awal aku kuliah, kemudian aku memutuskan untuk cari kerja lagi yang bisa fleksibel buat aku gitu loh. Aku bisa kuliah juga bisa kerja, dan dapatlah aku lowongan sebagai guru privat. Ya, jadi awal aku jadi mahasiswa, aku udah kerja sebagai guru privat kemana-mana, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari murid SD, SMP, SMA, bahkan kuliah yang di kakak tingkat aku gitu, semesternya lebih atas dari aku. Selain itu aku juga gabung di sebuah lembaga LBB gitu ya.
Aku juga ajar ekstra di sekolah-sekolah English conversation ya. Terus kemudian dari situ aku bisa bayar SPP, meneruskan kuliah aku, bahkan untuk beli buku-buku aku. Alhamdulillah aku bisa. Dan itu semuanya kan kalau nggak karena kita semangat dan yakin kalau kita bisa, pasti kita juga nggak akan ada di titik itu. Ya itu teman-teman, sharingnya aku, bisa dibilang perjuangan aku lah ya untuk bisa terus menempuh pendidikan sampai S1. Alhamdulillah banget, dan Allah meridhoi itu aku bisa mendapatkan gelar sarjana, dan itu emang impiannya mama banget gitu loh. Alhamdulillah aku bisa ngehadiah itu saat mamaku juga masih hidup. Semoga pengalaman perjuangan aku untuk meneruskan pendidikan ini sedikit banyak bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman saat ini lagi ada masalah finansial, ngerasa kalau aku kepingin sekolah tapi terbatas biaya, sebisa mungkin jangan nyerah ya teman-teman. Sebisa mungkin kita tetap berjuang, kita cari peluang. Pokoknya semangat aja dan doa, yakin kalau Allah bakal kasih jalan. Nah itu berlaku juga sih buat aku saat ini teman-teman. Jadi saat ini tuh aku ingin banget, gak saat ini sih, dari sebenarnya dari lulus S1 aku tuh pengen banget bisa lulus S2. Tapi kan biaya S2 itu mahal. Akhirnya kemudian aku memutuskan untuk kerja dulu. Kerja tapi kemudian menikah, bla bla bla. Terus kan pasti ada ups and downs-nya, gelombang-gelombang perjalanan hidup rumah tangga juga banyak lah ya. Terus akhirnya ya sampai saat ini belum. Jadi aku lulusnya itu tahun 2014, sekarang 2020 ya teman-teman. Ya mudah-mudahan Allah segerakan aku bisa menempuh S2, entah itu dari beasiswa, bismillahirrahmanirrahim, ataukah nanti setelah suami aku lulus S2 nya ini, terus Allah kasih kesempatan kita, rezeki ke aku yang menempuh S2. Karena ya saat ini suami aku masih S2. Kalau dulu omong-omongannya sih gantian lah gitu ya teman-teman, ya karena menyesuaikan kondisi ekonomi juga, karena uang juga butuh untuk buat bayar cicilan rumah, buat bayar anak sekolah, buat biaya anak lah ya, terus juga buat kita makan sehari-hari, terus juga buat biaya semester S2 suami aku. Ya tahu sendirilah S2 saat ini biayanya berapa gitu kan, banyak. Ya mudah-mudahan Allah akan kasih kesempatan itu. Yang penting kita tetap berusaha, kita tetap yakin, kita nggak putus asa, dan insya Allah pasti Allah nanti akan kasih jalan. Nggak tahu gimana caranya nanti jalannya, pokoknya ya yakin aja. Insya Allah apa yang kita yakini, yang benar-benar kita yakini dalam hati, nanti akan jadi realita, mudah-mudahan. Dan apakah nanti setelah S2 kemudian S3, kalau dalam hati iya pengen banget, nggak ada rasanya capek untuk sekolah tuh, nggak ada kalau dari segi pikiran ya. Tapi ya itu tadi yang capek uangnya kali ya saat ini. Tapi nggak apa-apa. Nah buat teman-teman, ayo kita semangat buat sekolah, kita semangat buat menuntut ilmu, kita semangat buat jadi pelajar dan pembelajar. Oke, kita aja ya sharingnya kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga Allah segera kasih jalan ke kita yang lagi kesulitan, yang lagi mungkin bingung. Semoga Allah mudahkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Thank you very much for watching, thank you very much for listening my sharing, thank you very much for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.